perkenalkan nama saya Nimade Puspawati. Saya nomor absen 21. Saya dari kelas 11 Pariwisata 2. Di sini saya akan menceritakan teks cerita pendek yang berjudul Penggali Sumur yang Ingin Pensiun, karya Selo Lamatapu. Dari daun jendela yang terbuka, aku melihat Om Banus berdiri sendirian di sumur. Kedua lengannya yang kekar menekan bibir sumur. Kepalanya yang ditundukkan seperti sedang melihat sesuatu dalam sumur yang memikat matanya. Dalam bentangan jarak itu, aku melihat ia tercenung tanpa peduli angin sore yang menyapu-nyapu rambut ikalnya. Kami mengenalnya sebagai lelaki penggali sumur. Ibu pernah bercerita bahwa sumur di tengah kampung kami ialah sumur pertama yang digali oleh Om Banus. Ia tergerak menggali sumur karena orang-orang kampung hanya menaruh harapan dari curah hujan. Om Banus berhasil menggali sumur itu dengan kedalaman mencapai 16 meter. Warga membantu Om Banus membuatkan dinding sumur dengan batu bata. Kenapa Om Banus ingin menjadi penggali sumur? Giliran Ola, lelaki yang suka mencari tahu itu bertanya. Om Banus menghisap rokoknya sekali lagi dan kami diam menanti jawabannya. Aku dan Ola duduk bersama Om Banus di atas bale-bale bambu. Aku di sebelah kanannya, Ola berhadapan langsung dengan Om Banus. Dan Kedama berdiri dekat lubang sumur dengan tubuh sepenuhnya kepada kami. Setelah mengumpulkan asap ke udara, kata pelan, Om ingin orang-orang di kampung ini bisa hidup karena air adalah sumber hidup kita, anak-anakku. Ia membuang batang rokoknya yang telah menjadi puntung di tangannya. Wajahnya mengedahkan ke atas, membayangkan sesuatu. Di sumur, lanjut Om Banus, kita akan menimba kehidupan anak-anakku. Kita akan bercerita, belajar sabar, dan dikuatkan oleh persatuan, nak. Di sumur, kita akan menemukan diri kita bukan lagi satu, melainkan menjelma persekutuan yang kuat, sebagaimana satu tetes air yang jatuh dari sumur dan menjadi banyak di dasar sana, anak-anakku. Itu sebabnya Om ingin menjadi penggali sumur. Aku melirik kepada Ola dan menemukan dirinya telah cukup puas. Saat kuarahkan pandangan kepada Kedama, mata kami bertumpukan dan aku melihat Kedama mengangguk-ngangguk. Tapi kalau semakin banyak sumur, orangnya tidak akan ramai lagi, Om. Aku berkata begitu saja sambil menekan-nekan dengan kanan Om Banus. Ia melihatku, lalu mengacak-ngacak rambutku dengan tangan kirinya. Bibirnya tersenyum, wajahnya merekah seperti kembang bunga pagi hari. Raut wajah yang pernah merekah itu tak kutemukan ketika aku menjumpai dirinya di sumur sore ini. Om Banus, kenapa murung?
Aku mengagetkan lamunannya. Ia menoleh dan mendapatiku sedang meletakkan emberku di lantai sumur itu. Mataku tetap memandang Om Banus yang sedih. Goran, suaranya pelan dan sendu. Ia tidak melanjutkan kata-katanya. Aku mendekati dan berdiri di samping kanannya. Aku melongok ke dalam sumur. Barangkali ada sesuatu di dalam sana yang membuat Om Banus bersedih. Namun, tidak kutemukan apa-apa. Air di dasar sumur begitu tenang. 2 timba dari jerigen putih pudar pun tergantung hening. Sepi, sunyi. Tidak seramai dulu lagi, Nak. Semua orang sudah bisa mendapatkan air dari sumur di rumahnya masing-masing. Mesin-mesin telah menggantikan tenaga manusia, Nak. Kalimat ini seperti sebuah penyesalan. Dan aku paham bahwa Om Banus merasa bersalah telah menggali sumur bagi warga. Ia menyesal telah menjadikan sumur pertama ini tidak seramai dulu. Tidak ada lagi nyanyian rayuan orang muda dari gambus Om Liu, kelucuan Om Lambir, kemarahan Om Tony yang mengundang tawa, dan kegirangan anak-anak yang berlari di lorong-lorong saat menunggu orang tuanya menimba air. Rupanya, Om Banus juga menghafal tingkah laku warga kampung kami. Aku menutup mata dan membayangkan semua kenangan-kenangan itu. Semuanya melekat erat di kepalaku. Saat ku buka mata, aku menemukan dasar sumur di hadapanku semakin gelap. Sementara itu, Om Banus tengah mengumpulkan kenangan. Kalau boleh meminta, aku ingin kebersamaan kita kembali sebagaimana dulu lagi, Nak. Ia terdiam, begitupun aku. Mata kami tetap tertuju kepada dasar sumur yang sama. Aku yakin ada kerinduan yang sama di benaknya dan benakku di detik ini. Angin sore musim kemarau berembus-embus. Sumur ini semakin hening di hadapan 2 lelaki yang mencintai kerinduan yang sama. Sebuah kerinduan akan kebersamaan yang semakin tergerus dalam pusaran waktu. Dari dasar sumur, kenangan-kenangan itu menjelma. Bayangan-bayangan tiap orang yang pernah ada di sumur ini. Semuanya serasa berlarian di mukaku. Tapi tiada kenyataan sesungguhnya. Kini, orang-orang telah menggunakan caranya mendapatkan air. Sebelum matahari benar-benar terbenam, bunyi mesin pompa air di beberapa rumah bersahut-sahutan. Samar-samar, telingaku menangkap ucapan Om Banus. Aku ingin pensiun. Sekian cerpen yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah pengucapan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.